Kita akan ngomongin malu atau enggak jadi orang Indonesia. Malu nggak, Mas? Ya, belum aja. Malu. Buat bangsa Indonesia, jalur diplomasi itu bukan pilihan, men. Kenapa? Kenapa? Kasusnya udah banyak. Kita lewat jalur diplomasi dan kalah. Sipadan, Ligitan, Ambalat. Kapan kita pernah menang di jalur diplomasi? Tapi lu ngomongnya, iya, kenapa? Tapi kan tetap harus prosedur yang benar juga dong. Kalau kayak gitu kan juga pasti melalui proses-proses sendiri. Ngomongnya kayak lu malu sama Indonesia, tapi lu tetap cinta kan sama Indonesia kan? Jujur gue malu. Hah? Jujur gue malu sebagai apa ya? Kenapa? Nih, di kampus gue nih banyak yang kayak gini, makanya gue bikin kaos ini nih. Hah? Menyesal jadi orang Indonesia, tanda tanya. Gue nyesal orang kayak gini. Gue bisa bilang, gue nyesel. Kenapa? Apa yang membuat lu nyesel jadi orang Indonesia? Gue pengen tahu, gue pengen dengar. Awalnya gue bangga dan cinta sama bangsa Indonesia. Sampai suatu hari di mana gue waktu itu traveling sama teman gue dari negara tetangga. Gue bilang, oke, kita traveling bareng. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, mati listrik. Bandara Soekarno-Hatta, di bandara mati listrik, men. Ini bukan Pulau Gadung ya, bandara. Mati listrik. Karena saya tahu Pulau Gadung ya. Terus lu ngeringin rambut gimana? Dia. Salah orang. Begitu gue masuk ke WC-nya, WC-nya, aduh, sorry ya. Mungkin WC lu masih lebih bagus. Sorry banget, sorry. Ya. Terus gue bilang, kita kan mau ke Eropa waktu itu. Gue bilang, naik maskapai kebanggaan negara gue, men. Garuda Indonesia. Lo bilang ke dia? Ya. Oke. Saat itu ternyata Garuda dilarang terbang. Oh, waktu itu. Waktu itu. Sekarang kan udah enggak. Oke. Bagus, ada perkembangan dikit. Ya, oke. Terus? Wah, gila itu. Akhirnya gue terpaksa masih naik airline negaranya dia. Habis gue celah-celah negaranya, gue naik airline negaranya dia. Dan ternyata stewardessnya juga oke. Kalau mau baca mulu lah. Ini air itu bagus ya? Bagus. Ternyata itu bagus. Ya, terus gue sampai di negara tujuan, kita baris ya. Di sini ada barisan untuk pemegang paspor diplomatik. Sini paspor European Union ya. Dibedain ya. Di sini yang untuk di luar European Union. Ada dong barang gue sama tetangga serumpun kita itu. Tiba-tiba gue ditarik keluar. Kenapa? Dari barisan. Karena gue megang paspor Indonesia, negara yang masuk daftar yang dicurigai untuk terorisme. Wah, gila. Mau kalah sih? Masih mau bangga. Sampai di sana, gue kan punya visa namanya Schengen visa. Itu tuh bisa untuk traveling beberapa negara. Terus. Gue, waktu itu gue di Austria, gue mau lanjut pergi ke Budapest, Hungaria. Itu harusnya free. Cuma 40 euro biayanya. Ya elah, satu studio gue bayarin juga bisa gue. Gue bayarin semua. Udah gitu. Tiba-tiba gue baca di situ ada pengumuman. Free visa hanya berlaku untuk negara-negara tertentu, dan negara yang masuk dalam list di bawah ini yang tidak boleh harus mengaplikasi visa 24 jam sebelumnya. Gue baca nomor satu kan alphabetical order dong. Tes Afghanistan wajar. Bangladesh negara susah. Gimana bisa nyampe sana gitu kan? Baca. Begitu sampai di ada harapan gue tuh India gitu kan. Indonesia nggak dikasih masuk. Indonesia nggak boleh karena negara ini susah banget kali. Kalau susah sih menurut gue enggak ya. Kita tuh negara yang kaya, tapi udah reputasi kita tuh hancur. Jadi gue mau kerasa kebanggaan yang waktu gue berangkat dari Indonesia nih segede gini nih. Begitu udah masuk Soekarno-Hatta berkurang, di atas pesawat berkurang, mendarat berkurang. Di momen itu lo nggak hilang, muka gue hilang sebagai orang Indonesia, gue udah nggak. Sorry, saat itulah kebanggaan gue hilang. Yang penting bukan keperjakaan, nggak apa-apa, it's Lu lagi dulu lama. Tapi lu bangga kan? Lu bangga sama Indonesia? Bangga sama Indonesia. Indonesia nggak pernah ngasih duit sama gue. Gue mau jadi TKI rencananya. Kamu jadi terus? Kenapa? Kalau nggak ke Malaysia, ke Arab. Kenapa? Ya ada uang di sana. Lagi kenapa gue susah untuk bangga, men? Selain masalah pride, kebanggaan, masalah ekonomi juga. Ini barusan ada partner gue yang harusnya kerja sama gue bikin pabrik di Indonesia, mundur. Dia, ya karena menurut dia suasana di Indonesia nggak kondusif untuk kita berinvestasi. Pada krisis kebanggaan sama Indonesia. Ada banyak alasannya, dan saya nggak bilang alasannya salah sih. Alasannya benar juga. Cuman gimana caranya ya untuk bisa menumbuhkan rasa bangga sama Indonesia, Pak? Dalam keadaan Indonesia masih seperti sekarang ini.